Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi kali ini saya berada di Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Dan sekarang saya mau pilih-pilih ya minuman, dikarenakan saya mau ke bawah mau melihat dulu burung murai saya yang kurang plong suaranya. Jadi sekarang saya mau share sama kalian bagaimana sih caranya supaya burung yang kurang plong itu kurang ngeplong, masih ngeriwik dan masih suaranya kurang lantang, bagaimana cara supaya untuk menaikkan volume si burung murai batu tersebut. Bagaimana caranya? Ya, saya akan membawa dulu minuman, tapi bukan minuman yang rasa-rasa seperti ini ya, bukan. Minuman yang saya akan berikan kepada burung murai batu punya saya, alah ibu kurang yang klik lebeting sare di dia mah. Biasanya saya memberikan minuman yang seperti ini ya, larutan yang tawar seperti ini yang ada badaknya ya. Ih, promosi mana ya, banyak. Ini punya akang banyak atau dah nong. Kalau di Jakarta saya sudah bukan nong yang tukang lelewengan lagi. Ya, sebentar saya mau ngambil dulu minumannya ya. Ini minuman yang rasa-rasa seperti ini, bukan yang seperti ini ya, yang harus diberikan kepada burung murai itu. Ini minuman semua nih, tapi minuman yang seperti ini, larutan seperti ini. Jadi aku memang lupa gak bawa tripod, dan ini aku juga sering bertengkar dikarenakan di Jakarta Akang tidak mau memakai AC dan saya selalu ingin memakai AC, jadi keringatnya itu sangat mengucur deras. Dan kalau di Jakarta ya nyuci itu jangan harus pakai plastik ya, seperti ini ya, pakai plastik seperti ini nyuci. Males loh emang kalau di Jakarta, kalau gak pakai plastik nanti bau ya. Bukan bau, akunya saja yang memang malas nyuci ya. Dan sekarang aku mau ngambil lagi alat-alat di depan. Ini di sini cuma ada aku seorang diri dikarenakan orang lain sedang pada kerja dan aku memang mengurus burung sendiri. Kesangnya. Ini aku mau ngambil dulu jeruk ya. Di sini di dalam lemari. Alias ulakas. Loba jeruk nong loba. Tah, jadi jeruknya yang gede-gede ya, seperti ini bagus banget untuk kesehatan. Apel ada, apel, tempe, tempe. Anjing di Jakarta ngakanan tempe. Bagus buat stamina. Oke, jadi sekarang aku mau ke bawah mau ngambil dulu burung murainya untuk kita bawa dia supaya suaranya itu ngemplong dan tidak ngeriwik. Ya, seperti itu. Duh, Jakarta panas bosku. Ini burung murai saya ya. Sekarang saya mau bawa dia ke kandang. Ya, saya gak bawa kandang bulat. Capek aja bawa kandang bulat. Lebih berat sebenarnya mah kandang bulat mah dibandingkan kandang ini juga ripuh. Ini burung betina. Sebentar saya kudu arada mah capek aja gak aing. Lila-lila aing membawa manuk ya, udah bisa turun berho saya ya, dan akan menjadi gapur. Kita mulung dulu manggis. Ini di Jakarta ada manggis ya, mulung dulu. Masih bagus, masih tuh, belum dibuka. Ini kan di sini kebon, saya berada di kebon, dan untuk alamatnya saya tepatnya berada di Pik Penjaringan di Pluit Penjaringan Jakarta Utara ya, seperti itu. Kayak bawa deh ya. Duh, sebentar ya, di sini saja lah, di kebon tah ya ya, seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang berada di kebun ya, dan ini memang sengaja saya dekat ke kandang itu tuh ya, itu kandang ternak saya. Kelihatan nggak? Nah, sebentar. Nah, itu kandang ternak saya yang saya bikin seminimalis mungkin
supaya burung punya saya itu enak dan enjoy untuk dia melakukan aktivitas dan rutinitas dia di ternak. Sebentar, atau udah ulang teh itu di kebun kalau lanangan heula tempat diuk. Nah, saya mau tempat diuk saya. Ya, aduh, capek banget. Nah, itu si semok dia juga sekarang sudah menghuit-huit, tandanya dia itu sedang merayu-rayu dikarenakan birahinya sekarang sudah saya naikkan, dan itu untuk si jalunya juga sudah saya naikkan, sudah saya turunkan birahinya. Karena kalau beternak itu laki-laki itu harus turun birahi dan perempuannya harus naik birahi. Banyak yang bertanya pada saya, "Nong, kenapa sih dulu saya beli maaf ya melenceng dari tema. Nong, kenapa sih dulu saya beli itu yang cewekannya, yang indukannya itu harganya itu 2 juta rupiah dengan sertifikat sudah ada di tangan," seperti itu. Tapi pas waktu dijodohkan ya, dia itu mati ya. Itu kenapa alasannya? Sudah saya jelaskan ya di video-video yang lalu juga. Kalau kita mau menjodohkan burung ya, biasanya saya itu menurunkan dulu untuk birahi yang laki-laki, birahi yang jantan, dan menaikkan birahi yang betina. Dengan cara seperti apa kamu menaikkan dan menurunkan birahi si jantan dan si betina? Kalau saya biasanya untuk yang si jantan, untuk menurunkan birahi, saya biasanya memandikan dia itu di sore hari dan dan di besoknya ya, besoknya setelah jam 4 kita mandikan, jam 4 sore kita mandikan si jantannya. Lalu jam 4 sore itu kita itu angin-anginkan dulu supaya dia itu airnya turun semua, supaya tidak mengganggu bulu-bulunya. Karena saya tidak pernah menjodohkan atau menternakkan burung murai batu yang itu apa namanya teh, bulunya itu patah ataupun nyabul ataupun nyabut bulu ya. Bulunya itu ada yang patah ataupun kakinya ada yang patah ataupun sayapnya ada yang pokoknya dia itu tidak sempurna keadaannya. Saya tidak pernah menernakkan dikarenakan itu akan mempengaruhi genetik atau uterahnya. Kembali ke tema. Jadi saya itu biasanya ya untuk jantannya saya itu mandikan di sore hari, dan untuk siangnya saya embunkan pagi-pagi ya sampai jam 7. Setelah jam 7 itu saya kasih makan. Setelah dikasih makan dia itu jam 9 saya langsung jemur. Full seharian dia dijemur di panas, terik panas. Pokoknya dia itu untuk menurunkan birahinya aja. Dijemur full. Saya itu seharian jemur supaya dia itu lemak-lemaknya itu larut, lemak-lemaknya itu tidak ada lemak, dan dia itu birahinya itu menurun. Jadi kalau menurut saya enakan mana sih kamu ternak itu enakan yang mana? Enakan burung yang lowo atau yang burung yang gacor? Saya pribadi enakan nernakin burung yang lowo. Dikarenakan burung yang lowo itu burung yang kurang birahi ya, seperti itu. Kalau teman saya yang beli 2 juta itu dia itu tanpa aba-aba dia langsung menjodohkan. Sebenarnya kalau penjodohan pertama itu harusnya itu kita itu di kandang seperti ini ya, di kandang minimalis seperti ini kita bikin dia itu senyaman mungkin dulu. Dia itu perkenalan atau proses beradaptasi antara si jantan dan si betinanya. Biasanya saya melakukan untuk penjodohan pertama, saya melakukannya selama 3 hari atau 1 minggu supaya dia itu mengenal satu sama lain ya kan. Meskipun kita ta'aruf juga dulu, saya ta'aruf sama akang. Waduh ya dulu saya nyeri siangnya dulu saya ta'aruf sama akang ya. Cuma gak lama, ta'arufnya cuma 1 malam. Di malam kedua udah gak ta'aruf lagi, udah kebari kibir, udah regumang regiming seperti itu ya. Kembali ke tema. Jadi bagaimana sih caranya? Saya tuh tadi membawa jeruk ini bagaimana caranya supaya burung gacoran kita itu ngeplong, tidak nge-Batman dan tidak ngelowo, dan suaranya itu tidak serak alias tidak ngariwik ya. Bagaimana caranya? Kalau saya biasanya itu memberikannya jeruk. Anjing baru ngiet siapa kasar ngomong awewe baik atau dages payu. Dia itu sedang merayu si semok itu yang tadi yang saya bawa. Cuma saya pisahin karena kan ini juga lagi ngenog, dia lagi bertelur, maunya mah dia poligami. Wah, ya maunya mah lalaki mah di mana-mana juga mau poligami. Nah, heran aing teu manusia eta kalalaki. Dijeding-jeding mah bibir sia nong.
Nah, ini biasanya saya menggunakan jeruk seperti ini. Boleh gak jeruk nipis untuk supayanya itu agar ngeplong? Boleh, silahkan. Atau dikarenakan kan asal yang ada zat-zat asam itu dikarenakan burung murai batu itu burung pemakan serangga, otomatis dia itu takutnya ada yang kan serangganya itu di sini ada yang serangganya itu ada yang nempel zat-zat yang berbahaya di dalam tenggorokan dia seperti itu. Anjing aing buah gacor teuing gimana itu Jakarta lain di. Nah, seperti ini. Dicoba dulu burung jeruknya, dicoba dulu nong, dicoba dulu. Iya. Seperti ini ya. Murag bieu teh euy. Heueuh murag ke handap. Teu da urang nang ngocembrek teuing, ke heula sebentar. Gede angin di sini mah. Maklum atuh kan di ibu kota keur babaru Cina meureunam. Jangan memakai bahasa Sunda katanya teh kamu teh. Nih dicoba dulu jeruknya ya, taunya gak manis atau ada mengandung racun kayak panu karacunan kata ngamuk akang ke saya ya. Delicious. Jago gulitik ku iya HP. Saya lupa bawa tripod. Tripodnya di kampung. Jadi ini kalau ketadel sedikit juga ini bisa jatuh HP saya. Saya belum punya kamera. Jadi biasanya saya memberikan jeruk ini sebanyak 5 tetes aja. Cret, ditetes-tetes aja ke dalam cepuk ya. Bisa kalau dibeginiin jangan, nanti kelebihan dosis itu juga kurang bagus untuk kesehatan si burung murai tersebut. Dan juga kalau kita mau ngasih ya biasanya saya mengasihnya itu di jam-jam dia setelah diumbar aja ya, setelah dia diumbar sekitar jam 9 atau jam 10 saya baru kasih ini 5 tetes aja. Setelah dia itu kelihatan meminumnya 4 atau 5 jam kita cabut ini untuk air jeruknya. Setelah dicabut barulah kita ganti dengan air mineral biasa. Apakah kamu tadi kan membawa larutan? Iya, ini saya membawa larutan ya, seperti ini. Nah ya, seperti ini nih. Apakah larutan ini juga bagus? Bagus, larutan juga bagus untuk menetralkan suara si burung murai tersebut supaya suaranya itu tidak ngeriwik. Jadi burung murai ngeriwik itu dikarenakan di bawah pita suara itu ada lendir ya. Jadi di atas pita suara itu ada lendir. Jadi ini lendir, ini pita suara. Jadi dia itu pas gacor ini nembrang ke sini ber seperti itu. Kalau untuk air ini ya, buka dulu segelnya. Apakah boleh dibarengin memberikannya? Tidak. Kalau untuk memberikannya, kalau kalian punya jeruk, kalian pakai jeruk. Kalau kalian tidak ada jeruk, yang adanya larutan dan yang ini lebih mudah dan lebih praktis dan juga lebih ekonomis, kalian bisa memakai ini 1 minggu sebanyak 3 kali atau 4 kali saja. Apakah ini selama-lamanya dipakai atau digunakan? Saya biasanya tidak menggunakan ini selama-lamanya, atau biasa disebutkan saya itu cuma memakai saat dia ngeriwik aja. Setelah ngeplong saya ganti dia dengan memberikan air minum biasa ya. Jadi buat kalian yang memiliki riwayat ya burungnya itu kurang plong, suaranya itu masih ngeriwik, saya sarankan untuk kalian memberikan air larutan ataupun memberikan jeruk manis ini. Anjir, aing geus juga sales obat batuk. Kenapa burung kalian suaranya kurang ngeplong atau burung kalian suaranya itu ngeriwik? Itu biasanya dikarenakan ada lendir yang menempel di dinding tenggorokannya ya. Ada dikarenakan kenapa bisa ada lendir, mungkin dikarenakan karena burung murai itu burung pemakan serangga, mungkin ada zat-zat atau kimia-kimia berbahaya yang ditimbulkan dari serangga yang dimakan kroto, sehingga si burung murai yang memakan kroto atau memakan serangga-serangga lainnya yang tidak kita ketahui jenisnya menempel di sini
Jadi susah untuk dia teh, susah untuk menghilangkan lendir-lendirnya. Berbeda kalau dia sedang hidup di hutan. Kalau di hutan kan banyak, dia teh bisa mengambil, oh mungkin kalau saya ngeriwik saya harus meminum ini, misalkan harus meminum komik, atau saya harus meminum papagan picung seperti itu. Kalau di hutan berbeda lagi kalau sekarang dia itu kan, wahai kau burung dalam sangkar, sekarang kita yang mengurus, jadi kita juga yang harus mengerti dan memberikan pakanan-pakanan yang bagus buat dia, dan juga makanan yang bernutrisi seperti halnya extra fooding, jangkrik, kroto, dan juga cacing tanah seperti itu. Jadi untuk takaran penggunaannya, untuk larutan saya memberikannya 1 minggu 3 kali. Cukup kalian beri 1 tutup botol saja, 1 tutup botol ini, iya segini, iya segini aja. 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 4 kali, terserah kalian. Yang penting ini setelah 12 jam dibuang, dicabut, diganti lagi dengan air mineral biasa, air biasa. Dan untuk air jeruk ini biasanya saya menggunakan jeruk ini 5 tetes aja, supaya burungnya itu tidak ngeriwik dan juga tidak dan juga suaranya ngeplong bagus tuh, gacor seperti itu. Kalau burung ternakan biasanya kurang gacor dikarenakan birahinya diturunkan, ya seperti itu. Makanya saya suka menyayangkan kalau burung gacoran dibuat ternak. Karena kalau burung gacoran dibuat ternak itu otomatis dia itu disuruh untuk stop atau untuk berhenti gacor dikarenakan birahinya diturunkan. Seperti itu sebabnya kenapa saya bilang saya lebih baik mencontohkan burung yang lewo dibandingkan burung yang gacor, karena burung yang gacor itu stamina birahi dan fighternya itu stabil, ya seperti itu. Oke, segitu dulu lah untuk konten hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf juga bila penjelasan saya kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon ieu teh HP teh